ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bab yang ke-25. ثم قال رحمه الله باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين فقد قرأت المحكمة. Terus satu lagi. ثم قال رحمه الله حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمعت المحكمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل. Baik. Bab yang ke-25 kata Al-Bukhari rahimahullah, babu ta'limi sibyan Al-Quran. Bab mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kecil. Dan ini dari perhatian para salaf, dari kalangan, dari masa Nabi SAW, para sahabat, dan siapa yang berjalan. Ya, mereka berusaha mengajarkan anak-anak mereka semenjak kecilnya, diajarkan dengan Al-Quran. Dan ini tidak ada kaidah tetap ya dalam umurnya. Ya, Ibnu Abbas meninggal dan beliau anak belasan tahun. Dan Ibnu Abbas sudah menyelesaikan surah Al-Mufassal dari Qaf sampai An-Nas. Itu dibereskan oleh Ibnu Abbas. Iya. Dan datang orang-orang setelahnya, ada yang menghafal Al-Quran dari umur 7 tahun, ada yang kurang daripada itu. Tapi ini para sahabat, mereka kalau berkata membaca, itu bukan sekedar membaca dan menghafal saja. Mereka itu baca 10 ayat, itu mempelajari ayat itu, menghafalkannya dan mempelajari kandungannya serta bagaimana beramal di dalam ayat. Itu mereka, di para sahabat. Karena itu Al-Quran itu betul-betul masuk ke dalam hati. Ya, kalau sekarang ini yang penting hafal saja. Yang penting hafal saja. Bahkan kadang ada sebagian orang memberikan kepada anaknya hal yang tidak terlalu penting. Hal yang tidak terlalu penting. Ya, bahkan itu tidak berjalan di tengah para as-salaf. Hafal lembarannya kanan dengan ini, hafal halamannya. Ya. Dan seterusnya dari hal-hal yang tidak begitu penting. Kalau dia hafal nomor ayat, urutannya itu mungkin bisa ya, tapi di kadar yang lebih tinggi di pembahasan qiraat. Dan itu untuk sekarang ini tidak terlalu penting juga sebab sudah ada di mushaf. Semuanya sudah lengkap. Karena itu para ulama dari dulu mereka berdalilkan dengan dalil-dalil itu dengan menyebut ayat Al-Quran. Akhirnya dia melampaui batas sebagian orang. Sekarang ini kalau menyebut dalil, dalilnya di mana? Surah 4 ayat 17. Tidak ada ibadah di situ. Surah 4 ayat 17. Apa surah 4 ayat 17? Coba kalau dia bacakan ayatnya, teksnya, dia berpahala. Baca ayat Al-Quran, 1 huruf dapat 10 pahala. Dia perdengarkan Al-Quran itu. Nah, itulah yang kita dengarkan dari para ulama kita. Dan kita baca di buku-buku para ulama dari masa ke masa. Kalau mereka berdalilkan, itu tidak menyebut nama surah, nomor ayatnya. Tapi disebut ayatnya langsung. Disebut ayatnya langsung. Sebab itulah perintah untuk mu'ahada, mengulangi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkannya. Semuanya terkait dengan keutamaan. Tapi kalau dia sebut nomor ayat saja, apa yang dia dapatkan di situ? Nah, ini kebiasaan orang belakangan ya, itu terpengaruh dengan ahlul kitab. Ya, orang Nasara itu kalau dia baca dari kitabnya, dia cuma sebut kitab nomor sekian, ayat sekian. Ya, karena mereka tidak hafal dari kitabnya. Datang seorang orang ingin mengikuti metode yang seperti itu. Ya, harus diketahui bahwa Al-Quran ini itu diambil dengan talaki, dengan riwayat, dengan sama. Ya, kalau dia tidak belajar dari guru, itu kadang muncul orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu. Nasallallahu al-afiyah. Baik.
Dan menjadi musibah orang-orang awam bisa terpengaruh dengan hal yang seperti itu. Dianggap itu bagus ilmiah, ya, tapi itu enggak benar ya. Coba kalau dia ilmiah, dia sebutkan surah 3 ayat sekian, surah ini ayat sekian, surah ini ayat sekian. Dia sebutkan langsung ayat-ayatnya, itu baru bagus, dikasih jempol. Berarti dia hafal Al-Quran, hafal dalil-dalil, cepat dia menghadirkan. Ya, itu fikih namanya. Tapi kalau hafal nomor-nomor, semua orang bisa hafal nomor-nomor untuk hal tersebut. Baik. Jadi di pengajaran Al-Quran itu diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Dan di sini dibawakan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Di riwayat yang pertama dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, "Innal ladzi tad'unahu al-mufassal", surah yang kalian sebut dengan al-mufassal, huwal muhkam. Itu disebut juga dengan al-muhkam. Jadi ini terdapat bahwa penyebutan al-mufassal itu sudah terkenal di kalangan para tabi'in. Itu dikenal. Dan al-mufassal ini, kata Sa'id bin Jubair, itulah al-muhkam. Jadi surah al-mufassal itu di pendapat mayoritas ulama itu dari surah Qaf. Dari surah Qaf sampai surah An-Nas itu al-mufassal. Dikatakan al-mufassal sebab sangat banyak fawasilnya. Sangat banyak sekali fawasilnya, ayatnya kan pendek-pendek. Maka pemisah-pemisahnya itu banyak sekali. Iya. Dan dikatakan dia muhkam sebagai surah yang muhkam karena dari Qaf sampai An-Nas itu tidak ada ayat yang mansukh. Tidak ada ayat yang mansukh di situ. Iya. Tidak ada ayat yang mansukh. Makanya disebut sebagai muhkam. Baik. Dan sebagian ulama yang berpendapat bahwa al-mufassal itu berasal itu dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Tapi yang pertama itu lebih populer ya. Dia dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Qala wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asyri sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan saya adalah anak berumur 10 tahun. 10 di sini maksudnya belasan. Ya sama ya, tadi kita sudah sebut ya bahwa orang Arab itu kalau dia sebut angka 10, 20, ada pecahannya 1, 2, 3, pecahannya kadang tidak dia sebut. Ya karena umur Ibnu Abbas itu sekitaran 13 tahun, 14 tahun, sekitaran itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Bukan 10 tahun pas, tapi belasan. Nah, kata Ibnu Abbas, wa qad qara'tul muhkam. Dan saya sudah membaca surah-surah al-muhkam, maksudnya al-mufassal. Ya, dan ini dari keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau di umur yang masih muda, tapi beliau sudah menyelesaikan al-muhkam. Ya. Ini seperti yang saya singgung ya, menyelesaikannya itu bukan cuman menghafalkannya saja. Dia menghafalnya dan memahami makna-maknanya, mengamalkannya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan di riwayat yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jama'atul muhkam fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengumpulkan al-muhkam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat jama' itu mengumpulkan. Ya karena Al-Qur'an di masa itu sudah berlalu ya tentang pengumpulan mushaf. Jadi ketika beliau ingin mendapatkan seluruh surah dari al-muhkam itu, ya maka dia lihat para sahabat yang lain kayak bagaimana. Setelah itu dia talaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengambilnya dari sahabat yang lainnya. Dan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu wa mal muhkam? Maka kata Sa'id bin Jubair, apa muhkam itu? Kata beliau al-mufassal. Dia adalah surah al-mufassal. Baik. Ini hadits semuanya dari jalur yang sama ya, dari Abu Bishr, dari Sa'id bin Jubair. Kita lihat di sanad yang pertama. Kata beliau, haddatsani Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabudaki, Al-Minqari, Al-Basri. Dan ini sudah berlalu. Kata beliau, haddatsana Abu Awana. Abu Awana nama beliau Waddah ibnu Abdullah. Al-Yashkuri, Al-Wasiti, Al-Bazzaz. Ada 3 ya. Al-Yashkuri, Al-Wasiti. Al-Wasiti itu wasit. Iya. Kota antara Basra dan Kufa. Itu disebut wasit di pertengahan. Dalam wasit itu ada kampung-kampung. Ini dia berasal dari Yashkuri. Itulah nisbatnya. Al-Bazzaz itu pekerjaannya. Al-Bazzar. Al-Bazzaz.
Sebab beliau ini beliau menenun dari pakaian untuk dijual. Itu dari pekerjaan beliau rahimahullahu taala. Jadi ahli hadits itu ada yang mereka ahli hadits punya pekerjaan itu tidak bertentangan. Dan saya sudah ingatkan ya bahwa belajar itu tidak bertentangan dengan makna dia punya dari kegiatan dunia, apa yang dengannya dia mendapat dunia untuk kehidupannya, menafkahi anak dan istrinya, menegakkan punggungnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tadahkan tangannya kepada manusia. Baik. Kata beliau, an Abi Bishr, dari Abi Bishr. Abu Bishr ini namanya Ja'far ibn Abi Wahsyiyah. Abu Wahsyiyah namanya Iyas. Jadi beliau Ja'far bin Iyas al-Yashkuri. Iya, al-Wasiti, dari Wasit. Di tingkatan ini Abu Bishr itu ada empat. Ada 4 orang Abu Bishr. Ini yang pertama, Abu Bishr Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Yang kedua ada Abu Bishr Al-Walid bin Muslim Al-Ambari. Kemudian yang ketiga ada Abu Bishr Warqa bin Umar. Dan yang keempat ada Abu Bishr namanya Bayan bin Bishr. Jadi ada 4 orang, semuanya Abu Bishr di tabaqat ini, di tingkatan ini. An Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair ini dari Imam Tabi'in, murid Ibnu Abbas yang terkenal. Ya, beliau dari Kufa, Al-Asadi Al-Kufi. Ya, rahimahullahu ta'ala. Di sanad yang kedua, kata beliau, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Ceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraki. Ya, Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraki Al-Hafidh. Qala haddatsana Hushaim. Beliau berkata menceritakan kepada kami Hushaim, yaitu Hushaim bin Bashir Abu Muawiyah. Hushaim bin Bashir Abu Muawiyah, ya, As-Sulami Al-Wasiti. As-Sulami Al-Wasiti. Baik. Dan sudah saya terangkan ya bahwa di tingkatan ini ada 4 orang yang kunyahnya semuanya Abu Muawiyah. Ini salah satunya Hushaim bin Bashir. Yang kedua Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Kemudian yang ketiga Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi yang sudah berlalu di awal kitab Fadhail Quran. Kemudian yang keempat Yazid ibn Zurai. Yazid ibn Zurai. Jadi ini 4 orang semuanya kunyahnya Abu Muawiyah di satu tabaqat. Selesai bab yang ke-25.